Hai semua, selamat bertemu kembali di story Mama Hasti, tentunya dengan resep-resep yang paling simpel. Dan resep kali ini adalah mochi istimewa. Mau tahu kan cara membuatnya? Langsung aja yuk kita simak videonya. Nah, di bahan yang pertama ini kita akan menggunakan 100 gram tepung ketan. Lalu kita tambah dengan 300 gram tepung maizena. Kemudian masukkan yuk 20 gram gula halusnya. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Lalu baru kita aduk-aduk semuanya biar tercampur dengan merata. Kemudian sekarang saya akan masukkan untuk bahan cairnya. Nah, di sini saya sudah sediakan susu cair sebanyak 170 ml. Selain menggunakan susu cair, kalian bisa menggantinya menggunakan santan, sedangkan untuk takarannya tetap sama sebanyak 170 ml. Oke teman-teman, sekarang untuk sisa susu cairnya kita akan masukkan kembali ke dalam mangkuk ya. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai adonannya tidak menggumpal. Nah, sekarang untuk adonan mochinya sudah jadi, kita akan pindahkan terlebih dahulu ya ke dalam wadah yang bersih. Kemudian kita akan kukus adonannya kurang lebih selama setengah jam. Setelah panci panas, kita letakkan adonannya ya di dalam panci. Dan jangan lupa pancinya ditutup ya. Nah, pada saat menutup panci, kalian harus memberi sedikit lubang supaya udaranya bisa keluar. Sambil menunggu adonan mochinya matang, saya akan ajak teman-teman untuk membuat isian dari mochinya. Bahan yang saya pakai yaitu ada 70 ml air bersih ditambah dengan 50 gram gula pasir. Kita masak terlebih dahulu sampai dia matang, ada buih-buihnya gitu. Barulah kita tambahkan dengan 2 sendok tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan sedikit air. Saya akan kocok-kocok terlebih dahulu menggunakan spatula sampai semuanya tercampur dengan merata. Untuk bahan selanjutnya yang saya akan masukkan adalah larutan tepung ketan yang sudah saya buat. Dan kita masak ya sampai semuanya menjadi mengental serta rata. Barulah setelah itu kita akan masukkan kembali dengan bahan selanjutnya. Yuk sekarang kita masukkan kacang cincang sebanyak 60 gram ke dalam adonan yang sudah mulai mengental ini. Di sini kalian boleh mematikan apinya lalu mengaduk-aduknya sampai rata. Nggak terasa teman-teman ya, 30 menit sudah berlalu. Nah, mochi kita sudah matang, sekarang kita angkat dan kita akan dinginkan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut pada adonan mochi, maka kita akan melakukan teknik seperti ini. Dipotong-potong, dibolak-balik, dan ditekan-tekan. Jadinya lebih lembut lagi. Kemudian, supaya adonannya tidak lengket, saya akan tambahkan juga dengan 1 sendok makan minyak sayur ke dalam adonannya. Lalu kembali ditekan-tekan ya menggunakan spatula supaya adonan dan minyaknya bisa nyampur jadi satu. Adonannya sudah mulai rata dengan minyaknya. Nah, sekarang kita ganti ya ke dalam wadah yang lebih lebar supaya memudahkan kita dalam membentuknya. Adonan yang akan kita bentuk ini dan kita beri isian, terlebih dahulu saya akan potong menjadi 2 bagian. Biar mochinya tambah cantik, di sini saya juga menambahkan sedikit pewarna makanan ke dalam adonannya. Saya menggunakan warna ungu dan warna oranye untuk mochinya. Nah, kalau teman-teman suka dengan warna yang lain, bisa kalian ganti ya dengan warna kesukaan kalian. Setelah diberi sedikit dengan pewarna makanan, kita akan tekan-tekan mochinya sampai pewarna makanannya bisa menyatu dengan adonannya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari adonan mochi yang sudah kita beri dengan sedikit pewarna makanan. Tambah cantik ya kelihatannya. Ada warna orange juga loh. Bahan yang terakhir ada tepung maizena yang sudah saya sangrai terlebih dahulu. Di sini fungsinya nanti akan saya pakai untuk membalut mochinya jika sudah diberi isian. Jika lengket seperti ini, tambahkan sedikit minyak ya supaya adonannya gampang diambil. Adonan mochi yang sudah kita ambil tadi, kita pipihkan terlebih dahulu ya menggunakan spatula yang sudah saya olesi menggunakan minyak sayur. Yang tentunya tujuannya tetap sama dari awal, supaya
tidak lengket. Oke, kita masukkan ya isiannya ke dalam adonannya. Setelah diberi isian, kita akan menggunakan spatula untuk menutup isiannya menggunakan kulit mochinya dengan cara menggulung seperti ini. Gampang banget lah pokoknya, kalian pasti bisa. Nah, jika mochinya sudah berbentuk bulat seperti ini, sekarang kita angkat mochinya terlebih dahulu. Kemudian kita akan gulung-gulung. Kemudian saya akan balut mochinya menggunakan tepung maizena yang sudah saya sangrai. Gimana nih teman-teman? Mudah banget kan tentunya resep Mama Hasti dalam membuat mochi spesial ini untuk sajian keluarga kita. Sekian dulu ya teman-teman resep simpel kali ini dari Mama Hasti. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Jangan lupa ya buat like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan tentunya menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih dan dadah!